Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa batagi fima ataqallah darul akhirah wa la tangsa nasibaka minad dunya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah kita panjatkan. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan lahir dan batin sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kami aturkan salam takdim kepada segenap tokoh masyarakat sesepuh. Ada Pak RW, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua DKM, para alim ulama, para guru-guru, para ustadz sekalian yang saya hormati. Saya mohon izin berdiri di sini untuk ikut sharing bersama Bapak Ibu sekalian. Kebetulan pekan kelima ini, bulan ini ada pekan kelima, hari terakhir ini Pak, di bulan Juni. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram dan sebagian jamaah haji juga sudah pulang ke tanah air. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu terkait dengan tema kajian ini, saya ingin melanjutkan karena waktu itu ada beberapa dir khusus yang belum tuntas atau perlu kita perdalam gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini biar kita optimal waktunya. Jadi waktu itu saya pernah sampaikan bahwa kita alhamdulillah di Indonesia ini sampai saat ini hidup dengan tenang gitu ya. Bapak Ibu, sebagian besar warga atau masyarakat kita mungkin ada ketidakpuasan terhadap pemerintah, terhadap penyelenggara negara dan seterusnya. Itu wajar, namanya juga iklim demokrasi. Tetapi fakta yang harus kita akui adalah saat ini kita adalah negara yang memiliki kebebasan. Bahkan saya pun itu misalnya yang tidak punya sertifikat sebagai mubalik gitu, boleh ceramah seperti ini. Coba di negara Islam sekalipun, kalau nggak ada tanda tangan, nggak bisa Pak. Di kita ini, gampangannya orang nggak jelas, boleh berceramah, boleh menjadi khotib gitu. Ya. Bapak juga boleh makan apa saja, boleh berserikat dengan siapa saja, boleh gitu. Hatta di negara yang mungkin mengatakan sebagai negara Islam, belum tentu itu bisa. Nah, oleh karena itu, sering orang itu sebetulnya iri dengan apa yang terjadi di dalam negara kita dan terhadap rakyat kita. Di sini Pak, Bapak kesana kemari boleh. Bahkan negara kita ini melintasi 3 ruang jam ya, Indonesia bagian timur, tengah, bagian barat. Bapak boleh kesana kemari tanpa diperiksa, boleh ngomong apa saja di medsos. Makanya medsos itu kalau kita objektif ya, isinya sampai sekarang bisa dikatakan 75% itu hoax. Dan memang celakanya itu yang paling banyak korban hoax itu kita, orang-orang semangat yang punya apa ya, keinginan tinggi gitu. Ini paling banyak. Sampai sekarang saya itu masih sering terima kiriman dari kiai-kiai itu yang sebetulnya kiai ini korban buzzer gitu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kondisi umat kita ini kelebihannya ini. Jadi kesadaran beragamanya meningkat, giroh semangatnya luar biasa, ada keinginan terlibat di politik, ada kemajuan di situ ya. Terus pemisahan agama dan politik gak berlaku. Bisa dikatakan Pak, di Indonesia ini sekularisasi gak berhasil. Gak berhasil. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Terus tuntutan politisi pun harus religius. Makanya nggak heran kalau kemarin misalnya menjelang pemilu atau nanti mau pilkada, kita akan pilkada serentak nanti pada bulan November 2024 ini. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, kecuali untuk Yogyakarta, ya karena dia nggak ada pemilihan gubernur untuk Yogyakarta itu, karena dia istimewa. Itu silahkan nanti pendaftarannya pada bulan Agustus. Pendaftarannya. Jazakallah. Jadi kalau yang punya keinginan kontribusi lebih terhadap rakyatnya, silakan Bapak Ibu nanti daftar menjadi peserta pilkada yang akan dilaksanakan pemilihannya. Rencananya adalah akhir bulan November dan pendaftarannya pada bulan Agustus. Ya. Kenapa? Ini biasanya Pak, kalau menjelang pemilu begini, ya, tuntutan umat itu begini, politisi pun harus religius. Jadi nanti kalau misalnya biasanya tidak pakai hijab, akhirnya pakai hijab gitu ya. Terus biasanya jarang baca Quran, tapi karena tuntutan pencitraan gitu, pokoknya harus baca Quran. Yang biasanya agak ngaji juga harus rajin pengajian. Karena umatnya pemilihnya di situ. Gitu. Ya. Tapi sebetulnya Pak, kita mesti husnudon. Ya alhamdulillah itu momentum bagi beliau-beliau untuk sadar gitu ya. Jangan juga terus kita begini, wah ini karena menjelang pilkada pantesan dia ngaji. Gitu. Udah orang mau soleh aja ditolak gitu loh kita itu. Nah termasuk ini, tuntutan kandidat pun harus soleh. Ya. Ini bangsa kita, iklim ini bagus. Ya. Tuntutan kandidat pun harus soleh, dan umat juga pingin agenda politiknya itu diperjuangkan. Nah, ini kelebihannya itu. Terus, nah, cuman ini Pak, diskusi yang perlu kita lanjutkan adalah terkait dengan hal yang perlu diperbaiki, ya. Tingkat pengetahuan agamanya masih rendah. Memang ini fakta bahwa bangsa Indonesia itu termasuk yang melek literasinya itu rendah, Pak. Ya, melek literasinya itu rendah. Orangnya jarang baca. Ya. Kalau bahasa kasarnya diajak gosip siap, tapi kalau baca itu enggak siap. Makanya kemampuan baca kita ini rendah. Biasanya orang kalau bacanya rendah, ya bisa dikatakan otaknya kurang isi gitu. Karena otaknya kurang isi, ya ini akibatnya tingkat pemahaman apapun itu rendah, bukan hanya agama. Nah, biasanya orang yang tingkat pengetahuan, apalagi keagamannya rendah, ini yang sering dijadikan sebagai objek. Yang kedua, masih ada kesenjangan antara agama dengan tuntutan keterlibatan politik. Ini persoalan utama kita. Jadi umat ini Pak sering berkumpul, gampang dimobilisasi, tapi dia sendiri nggak ngerti agendanya itu apa. Gitu. Makanya kalau ada demo-demo itu Pak, ya, kalau dibumbui agama, ini paling gampang. Saya nggak lama kemarin, baru sekitar 2 pekan lalu lah, saya ketemu kawan, mau rapat, Pak, sorry Pak, saya nggak jadi Pak, saya besok jadi korlap Palestina gitu kan. Bagus sih bela Palestina gitu. Tapi kata teman saya ini, Pak, sampean bela Palestina itu bagus Pak, tapi akan bagus lagi kalau Bapak nyumbang dengan kemampuan finansial Bapak gitu. Daripada sekedar Bapak buang-buang waktu misalnya, hanya sekedar ikut demo, harusnya Bapak punya duit yang banyak ini, sehingga bisa bantu beli rudal dan sebagainya gitu.
Berapa banyak itu orang yang sekarang jadi korban di Palestina. Opini itu penting, tapi tidak harus seperti itu seterusnya. Jadi Palestina itu Pak, perlu perjuangan kita, perlu demo, apalagi Indonesia, perlu. Cuman nggak harus setiap bulan, tiap pekan, nggak harus begitu. Gitu. Dan mestinya ada momentumnya, kapan kita harus tunjukkan solidaritas kita. Dan kalau demo nggak banyak, juga diketawain orang. Nah, itu mah orang sekedar cari kegiatan aja begitu. Nah ini yang perlu kita juga sadari. Itu kenapa dalam umat kita ini provokasi ya gampang masuk. Ini Bapak Ibu sekalian, yang punya grup-grup itu ya, ini pasti banyak. Salah satu kelebihan grup itu kan ada tausiah. Tapi juga ada 1-2 itu, kalau kita nggak sadar, ada penyusup atau orang yang nggak sadar disusupin, dia menjadi penyebar hoak itu. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak, dan kadang-kadang kita ini nggak ada tabayun, langsung kita forward. Apalagi kalau dibumbuin. Kalau Anda punya iman, mestinya Anda tidak membiarkan hanya berhenti di Anda. Nah, itu provokasi. Ini kita udah kena hipnotis lah gitu. Itu ada ilmunya juga bikin begituan sebetulnya. Ini disinformasi beredar. Ini paling banyak di kalangan umat Islam. Paling banyak. Walaupun Pak, sekarang kita tidak lagi bisa bangga sebagai umat Islam, negara dengan penduduk umat Islam terbesar. Ini kita sekarang tergeser. Tergeser dengan saudara kita di Asia Tengah, namanya Pakistan. Jadi sekarang negara penduduk muslim terbesar nggak lagi Indonesia, tapi Pakistan. Cuman Pakistan ini sekarang juga lagi persoalan karena lagi menghadapi hiperinflasi. Inflasinya sangat tinggi. Berpotensi menjadi negara gagal, itu Pakistan. Kemudian nanti ini sikap emosional dalam memilih kandidat, ini juga persoalan kita. Pokoknya kita, sampai saya punya kawan itu, pokoknya Pak, yang penting saya milih yang dia Islam. Saya sampaikan, lah Pak, kalau Bapak lihat calon ini semuanya Islam, tapi saya ngertinya ini yang paling Islam gitu. Kalau ditanya indikatornya apa gitu, ya yes, pokoknya menurut saya yang terakhir Pak, pokoknya kata kiai saya yang paling Islam adalah ini. Ya wis. Jadi ada sisi taklid kepada ulamanya, tapi ya kurang objektif gitu. Mendukung calon dengan bersemangat, menolak juga dengan bersemangat. Pokoknya ini nanti Pak, bangsa Indonesia akan mengikuti tahapan salah satu demokrasi, namanya pemilu serentak. Bapak Ibu, ini ada kesempatan. Jadi kalau Bapak Ibu, Indonesia ini Pak ada 38 provinsi, ada 514 kota kabupaten se-Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut pemilu kada, ini saatnya. Karena 5 tahun ke depan belum tentu juga ada pilkada. Terus adanya apa? Bisa jadi kembali, karena sekarang MPR juga lagi mengundang beberapa tokoh-tokohnya untuk tidak lagi pilkada. Jadi dulu dipilih oleh wakil rakyat kita nggak puas. Katanya itu kong kalingkong elitnya. Terus dibikinlah pilkada, pemilihan langsung. Pas pemilu langsung, yang terjadi malah gontok-gontokan di akar rumput. Yang berkontestan sudah damai, yang di akar rumput masih berantem. Yang terjadi kita begitu. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, berpolitik itu secukupnya, berkawan itu selamanya. Jangan kebalik. Banyak orang saking fanatiknya tadi nggak akur, nggak baik gitu. Padahal yang dipilih dia sudah damai di sana gitu. Tapi yang di bawah ini masih ribut, ya, bahkan bertengkar, sampai pindah rumah dan sebagainya gitu. Ini kan persoalannya sebetulnya tadi, karena terlalu emosional, kemudian gampang terprovokasi gitu. Nah ini yang mesti kita sadari, kita ini apa? Bisa nggak menjadi subjek atau masih menjadi objek? Gitu. Nah Bapak Ibu, inilah
yang terjadi di umat kita, kesenjangan, waktu menentukan pilihan juga bukan pengetahuan. Nah, mohon izin, saya menggarisbawahi yang keempat ini adalah perpecahan ini harus kita jaga. Ya. Kan nggak mungkin Pak, kita ini satu RT atau satu RW, satu kelurahan ini pilihannya sama. Wong kita satu RT aja ada banyak TPS, dan faktanya hasilnya itu pasti macam-macam. Yang penting kita ini saling menghormati kalau ada pilihan. Nanti kita rebukan apa yang terbaik untuk masyarakat kita, mestinya begitu. Nah, Bapak sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini untuk para pemimpin umat, Bapak Ibu, kita tidak mesti menganggap bahwa pemimpin umat itu adalah dia yang di atas, mereka yang di sana. Tapi juga kita mulai dari diri kita masing-masing, mestinya bagaimana kita ini. Karena setiap kita sebetulnya adalah pemimpin gitu, dan akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Nah, di tengah berbagai negara Bapak Ibu, ini memasuki perang supremasi. Negara adidaya ini sedang mempertahankan kekuasaannya masing-masing dan negara lain menjadi korbannya. Mungkin Bapak Ibu di media massa sudah banyak baca apa yang terjadi saat ini. Nanti bulan Agustus akan ada pertemuan BRICS lagi. Brasil, Rusia, India, Cina, ditambah South Africa, nanti akan ada pertemuan. Indonesia masuk partisipan di situ. Jadi dunia ini kan banyak blok. Ya. Ada blok NATO, ekonomi ada BRICS, ada G7, ada G20, ya kan? Ada AFTA, banyak. Sekarang masing-masing negara ini sedang ada persoalan. Bagaimana mempertahankan supaya tetap aman, kondusif. Beberapa negara ini lagi dihantui inflasi. Bulan ini kita kemarin juga banyak dikejutkan. Misalnya apa? Melemahnya nilai rupiah ya, terhadap dolar. Cuman untungnya ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat wajah-wajahnya nggak banyak yang punya dolar gitu kan. Jadi nggak begitu risau gitu. Tapi bagi mereka yang mengelola bisnis, usaha, pelaku ekonomi, mikir Pak. Ya, BI harus mengintervensi sekian banyak. Itu yang terjadi. Nah, ini sedang menuju titik, kira-kira bahasanya kalau dulu ada penulis buku Samuel Huntington itu akan mengalami crash peradaban Pak. Karena kita ini hidup mungkin damai di sini apa adanya, sebagian kita menikmati usia pensiun dengan bersyukur dengan apa yang ada, kita tenang. Tapi bagi pelaku ekonomi, bagi para pemimpin bangsa, ini sebetulnya lagi putar otak luar biasa. Kenapa? Dia lagi menghadapi persoalannya. Ini. Bapak Ibu sekalian, ini penduduk dunia, kalau misalnya kelihatan ya, tahun 2024 ini Pak, Cina nggak lagi penduduk dunia terbesar. Jadi sekarang India sudah menggeser Cina. Nah, Indonesia itu masuk 4 besar penduduk terbanyak. Nanti yang lebih cepat lagi nanti Pakistan akan balap kita. Nanti berdasarkan pertumbuhan penduduk ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari komposisi penduduk dunia ini yang terbanyak, itu nanti petanya kelihatan di sini nih Bapak Ibu, ya. Di peta ini. Itu penduduk dunia ini sekarang India paling banyak, kemudian nanti Cina. Kira-kira 2040 dunia diprediksi sekitar 4 miliar itu di Asia. Kita ini di Asia. Makanya Asia ini potensi luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangin, 4 miliar manusia itu mulutnya perlu makan semua. Badannya perlu pakaian, apalagi kalau yang muda perlu kosmetik dan seterusnya. Ini adalah objek market yang luar biasa. Sementara waktu kalau kita lihat nanti
Eropa yang sekarang menjadi penguasa, Eropa ini kan penguasa dari dulu Pak. Kekuasaan pertama dikuasai oleh Inggris, kemudian tahun sekitar 1700 sekian pindah ke Amerika. Nah tepatnya sertijab kekuasaan itu pindah di Amerika itu setelah Perang Dunia Kedua. Ya, setelah Perang Dunia Kedua. Tapi yang menarik Inggris ini dalam konteks peradaban, Inggris ini ada kebijakan. Jadi bagi para penjahat, misalnya orang yang maling, pencuri dan sebagainya itu dia kebijakannya buang dari Inggris yang Britain ini. Jadi Inggris itu kan disebut Britania Raya karena dari Inggris, terus Wales sama Scotland. Jadi satu di situ ya. Ini Pak, orang-orang Inggris yang nakal itu, penjahat itu, pernah mau dibuang ke sini nih Pak, ke Afrika Barat. Tapi ternyata Afrika Barat itu panas. Orang Inggris itu gak tega, gak cocok kulit putih dibuang ke negeri gurun Sahara yang panas. Dianggap gak manusiawi. Akhirnya ketemu di bawah ini Pak, namanya Australia. Sehingga pada tahun 1770 itu beberapa penjahatnya ini dibuang ke Australia ini, awalnya di Sydney. Kemudian dia berkembang, ada suatu daerah di Australia namanya New South Wales. Gak jauh dari sini juga. Ini pertanyaannya Pak, tahun 1700 gimana orang dari Inggris ke sini ini pindah ke sini? Gak ada GPS waktu itu. Gak ada GPS. Memang mereka sebetulnya punya mental penakluk. Saya ceritakan juga kepada Bapak Ibu sekitar pekan lalu. Kita juga sama sebetulnya, cuman waktu itu kita konsennya ke sini, ke atas, ke Asia. Ya. Jadi kalau orang Bapak Ibu dari Tuban dan sebagainya itu di sini juga ada pahlawan namanya Ronggolawe, yang dia menghadapi Kekaisaran Mongol. Ini cerita tersendiri. Kalah juga mereka di sini. Bahkan waktu itu Cina, Mongol ini habislah gitu. Ini cerita kita. Semuanya punya cerita ini. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Ini potret penduduk dunia yang tadi kenapa sih beberapa pemimpin negara itu mikir gitu. Karena faktanya itu kayak Cina Bapak Ibu. Ibu kan sering terima kan? Cina menjajah Indonesia, Cina menjajah Indonesia. Lah Bapak bayangin Pak, jadi presiden Cina, 1,5 miliar penduduknya itu mulutnya perlu makan semua. Kalau perlu orang yang di penjara aja ke Indonesia supaya bekerja keras di sini daripada di sana pemerintah ngasih makan. Dulu saya pernah ketemu sama pejabat di Batam. Banyak pesawat masuk, tapi hunian hotel nggak terdaftar mereka ini. Jadi masuknya kemana gitu? Terus sampai akhirnya dibuka penerbangan langsung dari Manado ke Cina. Seminggu 3 kali. Itu kita nggak ngerti kemana mereka masuk itu. Itulah kenapa Cina begitu, karena dia pikirannya rakyatnya harus bekerja. Beda dengan Amerika. Amerika kalau ke Indonesia atau Jepang kalau ke Indonesia yang dikirim hanya orang-orang tertentu yang kita mengenalnya dengan sebutan ekspatriatnya itu. Sedikit, satu perusahaan mungkin hanya 5 orang, hanya 10 orang. Kalau Cina, pekerja kasar pun dikirim oleh dia. Ya. Pasti Bapak Ibu pernah dapat kiriman, misalnya konflik di sekitar Sulawesi Tenggara, ya, Morowali itu. Karena di sana ada namanya industrial Morowali, industrial park. Ada di sana memang, dan terbanyak mengolah logam. Dan kenapa itu menjadi ramai? Karena Cina itu lagi butuh banyak logam untuk pengembangan teknologi dan industrinya. Semua logam mungkin dimakan oleh Cina. Kenapa? Dia lagi bikin kapal induk, dia lagi bikin pesawat, dia lagi bikin kendaraan, semua dibikin di dia. Nah, mungkin Bapak Ibu, lah kenapa kita nggak bikin begitu Pak? Nah, ini yang harus kita bicarakan bersama gitu ya. Ini tentang terkait dengan penduduk dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sebarannya, saya ingin katakan begini Pak, ada penulis yang mendapatkan penghargaan dunia, itu namanya
Daron Acemoglu sama Jensen Robinson. Itu dia menulis tentang kenapa negara gagal. Kenapa negara gagal? Ini dia meneliti selama 15 tahun, bukunya terbit tahun 2012 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tahun 2014. Dia menganalisis begini, kenapa negara gagal? Dilihat dari aspek geografi, kebudayaan, sama kebodohan. Hasilnya Pak, nggak ada korelasi antara geografi dengan kemakmuran dan kemiskinan suatu negara. Awalnya asumsinya negara-negara ini Pak, ya, yang dia punya letak geografi yang bagus dengan sumber alam yang bagus, dia makmur. Enggak juga. Nanti di slide berikutnya ada fakta. Negara mana yang baik. Terus dilihat dari budaya. Misalnya yang ini singkat kata, Korea Utara sama Korea Selatan budayanya enggak jauh beda sebetulnya. Tapi yang selatan maju, yang utara tidak maju. Ya. Terus kebodohan. Apakah negara-negara di Asia dan Afrika ini nggak ada orang yang pinter sehingga dia miskin negaranya? Dan pernah Zimbabwe ini salah satunya di Afrika ini, presiden terpilih itu ngontrak orang pinter dari Inggris, ahli ekonomi, pemenang Nobel. Disuruh mikir bagaimana supaya negaranya maju. Nggak maju juga Pak. Padahal udah mengontrak orang pinter, ahli ekonomi dunia. Kenapa begitu? Karena hasil rekomendasinya nggak dilaksanakan. Jadi mereka lebih berpikir bagaimana kekuasaannya langgeng daripada ikut rekomendasi ahli ekonomi. Itu faktanya. Nah, ini singkat kata Bapak sekalian. Tadi yang saya sampaikan, ini Pakistan Pak, ini kita Indonesia. Indonesia ini BKKBN kayaknya berhasil. Ya. Jadi sebelum memasuki awal abad 21, sekarang kan 2024. Jadi kita ini Pak, sampai tahun 2035 masih mengalami yang namanya bonus demografi, yaitu angka produktif, usia produktif antara 25 sampai 35, itu Indonesia akan banyak sampai tahun 2035. Ya, tapi setelah itu turun lagi. Makanya ini menunjukkan indikasi bahwa angka pertumbuhan penduduk kita ini sekarang kurang dari 1%, ya Bapak Ibu, kalau lihat di sini tuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan, nanti kira-kira dunia akan kayak apa? Ini yang di luar kendali Pak, negara yang nggak jelas misalnya Nigeria, Ethiopia, itu angka kelahirannya banyak. Cina udah minus. Rusia udah minus, Amerika kecil, ini Jepang karena penduduknya ini nggak dihitung banyak, lebih minusnya lebih tinggi lagi. Termasuk nggak usah khawatir misalnya Singapura, ya itu nanti kira-kira 10 tahun lagi ke depan itu ada perubahan demografi, karena Cina-Cina di Singapura itu nggak beranak dan kadang-kadang tidak menikah, tapi yang Muslim di sana anaknya banyak-banyak, lebih dari 3. Jadi mereka sudah beranak dari kemarin, tahun 5-10 tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun lagi sudah ikut pemilu. Jadi akan ada perubahan demografi, nggak pakai strategi pemilu, tapi pakai karunia dari Allah, yaitu jumlah anak yang banyak. Itu yang terjadi. Dan ini pula sudah 5 tahun terakhir ini yang menjadi konflik di Eropa, terutama Belanda sama Prancis. Karena kayak di Perancis itu ada kebijakan kalau balita itu negara intervensi satu balita misalnya $100. Yang orang Perancis Pak nggak beranak, yang beranak pendatang baru dari Tunis, dari Aljazair. Sehingga yang bekerja orang asli Perancis, yang menikmati imigran. Gitu. Ini yang mereka itu konflik. Sebetulnya nggak ideologis konfliknya itu, salah satunya ekonomi itu. Jadi kalau orang Tunisia anaknya 7, sebulan dia dapat $700. Bapaknya tenang aja, itu benar teorinya anak membawa rezeki gitu. Ya. Di negara mereka, belum lagi fasilitas yang lain, kesehatan,
sekolah. Sekolah yang bangun mereka, yang bekerja orang mereka, tapi yang menikmati penduduk baru, pendatang baru yang muslim-muslim itu. Ya sebagian muslim saudara kita yang merantau ke Perancis dan sebagainya, ya memang rada bonek. Gak apa-apa beranak banyak ditanggung negara gitu. Nah yang menjadi presiden Perancis yang lagi pusing di situ. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini Pakistan mendekati 2% penduduknya. Ini lagi akan balap nanti. Dari sisi ini kan sudah kelihatan Pak, kalau dihitung deret ukurnya akan kelihatan Indonesia sama Pakistan sebentar lagi udah kebalap ini. Dilihat dari pertumbuhan penduduknya. Di Jawa Barat aja, ya, ini tahun 2024, di Jawa Barat 7 tahun yang lalu itu setiap 1 menit lahir 49 bayi. Hanya seprovinsi Jawa Barat. Dari angka yang dikumpulkan oleh Dinas KB Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau 2,39% dari 2 juta, ya kan? Inilah pertumbuhan penduduk. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan, semua pemimpin negara sekarang sedang concern, karena itu yang sedang ditakut-takuti oleh para ekonom dunia, bahwa ada keterbatasan sumber daya, perlu ada penguasaan sehingga terjadi konflik gitu loh Pak. Tapi negara-negara ini Pak, yang negara-negara bermasalah ini, malah anaknya banyak-banyak. Ini nanti Pak, kita sering dikejutkan dengan fakta-fakta, banyak negara makmur, ya, yang nanti ada indeksnya, negara makmur tapi nggak beranak. Tapi negara-negara yang masuk kategori itu tidak makmur, kok dia beranak banyak gitu. Ini sebetulnya yang bahagia yang mana gitu. Yang bahagia itu yang punya anak atau yang tidak beranak. Salah satu indeks kebahagiaan itu kan bercinta Pak. Nah akibat bercinta, lahir anak sebetulnya. Tapi ini orang-orang yang tidak banyak duitnya, tidak bahagia secara negaranya, kok anaknya banyak gitu. Nah, ini kalau saya pribadi sebagai orang Islam menganalisis ada apa di balik rahasia yang Allah turunkan ini. Karena secara indeks hitungan manusia nggak matching gitu. Indeks hitungan manusia. Ya, ini Pak, kalau Bapak lihat nih negara-negara dunia yang kaya ini ya. Pak, negara-negara yang kaya ini Pak, yang Islam ini hanya Qatar yang masuk di sini nih. Selebihnya ini Eropa semua. Bapak Ibu bayangin, Eropa menikmati hasil kejayaannya sampai tahun 2023 ini. Ya. Ini dirilis 2023. Padahal orang-orang yang tadi di negaranya kerjanya apa? Kan mereka ini punya saham aja Pak. Perusahaannya ada di negara-negara berkembang, ada di negara-negara miskin, mereka menikmati itu aja. Ya. Rumusnya kan gini, setiap orang kaya pasti punya saham. Kalau ada orang belum kaya, bisa dipastikan dia karena nggak punya saham. Nah kalau kita ini kan tertanam dalam benak kita sampai anak kita ajari sekolah, kuliah, setelah itu bekerja. Yang ada berarti kita bekerja. Kalau mereka ya sekolah, kuliah, pinter, ya, kemudian bikinlah rekayasa keuangan. Dia bikin perusahaan-perusahaan ini. Gimana ceritanya ini Pak? Kira-kira ini 20 besar dan sekian besar ini bisa dikatakan orang nggak beriman negaranya, tapi kok dia makmur? Kan pertanyaan kita, padahal bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang beriman ya. Kalau ada penduduk dunia itu bertakwa dan beriman, la fatahna alaihim barokah gitu. Itu kata Al-Quran, itu pasti Pak. Cuman realisasinya kenapa demikian, ini kan ada yang perlu kita benahi dalam langkah hidup kita. Karena janji Allah itu jelas akan diberikan berkah di muka bumi, tapi faktanya ini yang terjadi di antara negara ini yang lumayan Qatar aja, selebihnya nggak ada ini. Dan ini mayoritas adanya di Eropa. Loh, Eropa kok bisa mewarisi sampai detik ini gitu loh? Gimana hidupnya mereka itu? Nah kalau kita ini Bapak Ibu, sorry ya, Bapak Ibu ngedownload aplikasi ini enggak? Ada aplikasi namanya No Tank gitu.
Tidak, terima kasih. Ada yang download. Ya. No thank. Ya. Itu adalah cara kita memboikot produk-produk Yahudi. Ada di sini. Jadi kalau Bapak ke supermarket, scan barcode. Mau beli ini enggak? Ah, ini diboikot, enggak jadi beli. Nanti sekian banyak akan diboikot semua itu. Kalau pakai barcode kita ini. Jadi sekarang enggak usah pakai barcode-nya tokonya. HP kita, kalau Bapak ngedownload No Thank, akan ketahuan produk mana saja yang dia afiliasinya Yahudi Israel. Banyak banget, Pak. Dan itu menjadi konsumsi kita sehari-hari sebetulnya. Lah, kalau sudah ada begitu, mestinya kan tidak lanjutnya produk apa alternatifnya gitu. Bukan kita boikot, nggak kita beli, nah terus kita makan apa yang lain, terutama bayi-bayi ini. Nah, perusahaan mereka ini memproduksi sekian banyak yang dibutuhkan oleh manusia. Lanjut dulu ya, Pak. Nah, ini misalnya ini. Kalau dilihat dari P3, Purchasing Power Parity, itu negara-negara, Pak. Ini kalau Bapak bisa melihat di sini, yang atas ini dunia. Ya, di tingkat dunia ini masih nggak berubah. Irlandia, Luxembourg, Singapura, Qatar. Eropa, Irlandia. Asia, yang paling banyak Singapura, Qatar. Amerika, ya Amerika. Afrika, Cycles ini kira-kira sekecil Singapura, Pak. Kalau Bapak belum kenal Cycles, berarti bisa dipastikan duitnya belum ada 5 triliun. Gitu. Karena ini adalah orang-orang seperti Virgin Island, Cayman Island, ini orang-orang yang nyimpen duit. Biasanya kalau orang duitnya sudah lebih dari 100 miliar, pasti dia punya rekening di Singapura. Kalau udah di atas 500 miliar, di atas 1 triliun, pasti orang itu akan ada di Cayman Island, kemudian ada di Cycles ini, ya. Terus Virgin Island, di negara-negara yang dia punya proteksi pajak, tapi dia makmur. Ya. Nah, kalau kita ini masih hidup dikejar-kejar pajak, semuanya malah kena pajak. Ya. Dikit lagi, ini kalau GDP ASEAN, Pak, dilihat ini. Nomor 1-nya Singapura, nomor 2-nya Brunei, ASEAN ya, ASEAN. Nah, nomor 3-nya Malaysia, nah nomor 4 Thailand, nah kita ini nomor 5. Ya lumayan kita ini, lumayannya kita sudah 5.000 GDP per kapitanya. Ya. Waktu kita ini 3.000, Malaysia itu, waktu kita 4.000, Malaysia 12.000. Kita 5.000, Malaysia 13.000. Cuman kalau dihitung sama Singapura, sama ini jauh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, indikasi ekonomi makro ini masih disepakati seluruh dunia. Masih disepakati. Walaupun beberapa negara tidak ikut aturan ini. Contohnya apa? Contohnya Turki. Turki itu yang awalnya $1, ya, $1 itu awalnya 4 lira. Sekarang ini kalau Bapak cek di currency itu $1 masih 3,75 real. Nah, real terhadap dolar ini nggak berubah-berubah. Tapi sekarang lira Turki yang dulunya 1 lira sama dengan 3,75 real dan sama dengan 4 lira Turki, sekarang $1 itu, Pak, 26 lira dan Turki tidak ambruk gitu. Masih hidup. Itu kan sama dengan kalau sekarang kita $1 16.000 menjadi $1 kira-kira 160.000. Turki tidak ambruk, Pak. Nah, itu sekarang yang menentang teori ini salah satunya adalah Turki sama Cina. Dia tidak sepakat dengan hitungan ekonomi dunia ini. Jadi turunnya mata uang, inflasi di Turki tidak berpengaruh. Makanya Bapak Ibu sekalian, Turki itu gencar menawarkan wisata ke Turki. Yang penting produk domestiknya itu terbeli. Ya. Yang penting hasil karya dalam negerinya terbeli oleh turis-turis. Ya. Yang penting penerbangan ke Turki dibikin murah, hotel dibikin murah, sehingga yang penting ekonomi dalam negeri hidup. Jadi walaupun dia diturunkan nilai mata uangnya, tetapi negaranya tetap eksis. Itu Turki. Nah, kalau kita
kayaknya kita belum siap. Kalau kita ini $1 30.000 aja, mungkin orang teriak semua. Padahal kita juga gak punya usaha apa-apa sebetulnya gitu. Tapi karena kita korban tadi, teriaknya luar biasa. Dalam bahaya ini Indonesia. Kira-kira begitu. 5 menit lagi. Nah ini sama kayak tadi lah. Nah ini yang tadi, ini Pak, saya cuma kecil-kecil sorry ya. 2003 ini Pak, ada indeks menghitung negara itu makmur atau tidak. Ini yang makmur Denmark, terus Swedia, Norway, Finlandia, apa lupa ini, New Zealand ya, Swiss, kemudian Belanda, Luxembourg dan sebagainya ini. Maksud saya gini Pak, mau tidak mau, ini ukuran-ukuran yang disepakati manusia hidup. Ya. Nah kalau di kita, di Indonesia ini kan ukuran pengembangan manusia ini kan 3, yaitu pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. Itu yang disebut dengan indeks pengembangan manusia. IPM itu ukurannya adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah kita persoalannya, pendidikan kita masih jauh. Jadi ini kalau dilihat sebaran dunia ini, negara yang makmur, negara yang tidak makmur, kelihatan di sini Bapak-Ibu sekalian. Ya. Coba bayangin Pak, di belahan Eropa sini negaranya makmur. Ini Eropa ini, belahan ini makmur, ini Amerika, Kanada, ini makmur. Tapi negara, terus Australia ini makmur. Australia ini kan juga koloni Inggris ya. Kemudian yang nilainya ini, di bawah ini, pertama ini sub-Sahara Afrika, mayoritas. Kemudian kita di Asia ini. Indonesia masih lumayan lah, warnanya begini. Gitu. Masih ada harapan gitu. Nah Pak, indeks tadi itu diukur dari penduduk, kekayaan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pribadi, dan kualitas hidup. Itu tadi hasilnya begitu tadi. Negara-negara yang kalau dilihat dari si indikator ini seperti itu. Nah negara kita apa? Negara Islam bagaimana? Itu pertanyaan kita. Nah Bapak Ibu, sayangnya inilah masalah kita, salah agung agama Islam ini, bahasanya ini tidak lagi dibawa oleh manusia agung, agama besar tidak lagi dibawa oleh manusia besar, akal-akal raksasa tidak hadir di masyarakat. Ini mohon maaf, sekali mohon maaf. Nanti Pak akan melihat ini. Harusnya kita ini kan kaca diri. Demokrasi memang memberikan kebebasan, kesempatan kepada siapa saja, boleh. Tapi ada pertanyaan Pak, kalau kita maju sebagai kepala daerah misalnya, apakah kita punya masalah, punya kapasitas untuk ngatasin masalah? Kalau kapasitas kita ini Pak, tidak bisa ngatasin masalah, kan berarti kita ini ngapain? Nambah masalah aja kan? Ini yang belum tertanam di dalam diri kita itu. Nah, Bapak Ibu, keagungan risalah ini seolah mengalami gerhana. Jadi sinarnya nggak sampai ke bumi, sementara manusia bumi ini merangkak dalam kegelapan. Ini yang disebut oleh Sayyid Qutb, dia mengatakan al-islamu mahjubun bil muslimin. Jadi kejayaan, kebaikan Islam ini tertutupi oleh kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya habis, kita kembalikan ke moderator. Nanti barangkali beberapa kita lanjutkan dengan dialog. Semoga kita bisa saling sharing, dan saya berharap Bapak Ibu memiliki banyak referensi yang bisa kita diskusikan. Monggo Yusron. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita serap ilmunya sehingga kita bisa lebih menambah wawasan di dalam tentang dunia ini. Baiklah para bapak ibu sekalian, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada bapak dan ibu yang barangkali mempunyai pertanyaan, kami persilahkan. Untuk sesi pertama kita buka 3 penanya ya. Apabila ada waktu nanti kita akan lanjut kepada penanya berikutnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau nggak salah judulnya peta perjalanan atau perjuangan umat ya Pak. Ya, secara tersirat barangkali harapannya menjadi kebangkitan umat. Jadi sedikit barangkali sambil bertanya, saya juga ada informasi juga kalau kita lihat di kawasan kita di ASEAN, dari data yang ada, Filipina sebelum masuk Portugal mayoritas itu adalah Muslim. Setelah masuk Portugal jadi minoritas. Termasuk juga Singapura. Saya tahu itu, mohon maaf Pak, saya bukan mengkultuskan, karena banyak pemuka dari Filipina itu dasarnya dari Sumatera. Termasuk Singapura, presiden pertamanya juga Sumatera, yang mayoritas adalah Islam. Sekarang jadi minoritas. Nah, dan ini kalau kita lihat sangat memprihatinkan. Dan barangkali sedikit juga fakta yang kita lihat, kenapa Mahathir yang udah 90 tahun masih aktif ke politik. Ternyata Malaysia tidak peduli dengan politik. Siapapun yang naik jadi legislatif, edukatif, tidak akan merubah kita. Dan ada kelompok-kelompok minoritas tertentu yang punya kepentingan, dia duduk di sana. Akhirnya pengendalian negara jadi kurang semakanya. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi permasalahannya barangkali Pak. Sebagai umat Muslim, yang dituntut adalah bagaimana kita bersatu. Tapi kenyataannya yang saya lihat sekarang Pak, egosentrisnya yang lebih utama, sehingga kalahlah kebersatuan. Jadi kalau pakai falsafat sederhana orang kampung ini Pak, masing-masing kelompok, kata cabai dia yang pedas, dia yang hebat, kata garam dia yang asin, kata jeruk dia yang asam. Semua bentrokanlah antara sesama Muslim. Nah, dan kesamaan, saya rasa yang diperlukan sekarang pimpinan yang jadi tukang masak Pak. Kalau diaduk semua itu jadi cabai yang enak Pak, bisa mengadopsi. Cuma kendala-kendala lagi yang politik kita yang ada setelah reformasi, seperti yang dikeluhkan juga Bapak reformasi kita Amin Rais. Saya tidak mikir dampak reformasi ini seperti sekarang orang kebebasan, tetapi ternyata suara bisa dibeli untuk ratusan juta masyarakat Indonesia karena adalah money politik. Jadi barangkali saya rasa ini kembali karena itu masing-masing dan kesadaran kita umat Islam untuk tidak berpecah belah. Dan seperti kembali ini yang mungkin, mohon maaf saya tidak menyinggung siapa-siapa, ini adalah saudara kita, selalu mengingatkan kita barangkali mulai dari hal yang terkecil, katakanlah DKM. Bagaimana kita memajukan umat semua tanpa mementingkan kepentingan kelompok atau individu-individu tertentu. Itu yang mungkin bisa kita mulai. Tapi kalau masuk ke ranah politik tadi, ada satu dilema yang cukup berat yang seperti yang dibilang teman-teman, susah membedakan antara berpikir penguasa dengan pengusaha Pak. Jadi Bapak pemilihan pilkada, dia berpikir jadi penguasa. Tapi setelah dia duduk di jabatan, dia berpikir jadi pengusaha Pak. Sebelum saya naik, berapa modal yang harus saya berikan? Bagaimana cara pengembalian? Dan de facto hasil penelitian teman-teman saya di LUPI, waktu zaman era Soeharto korupsi itu hanya sekitar 10% atau yang lebih dikenal dengan 17%. Sekarang karena wali kota, bupati segala macam itu sudah dipilih oleh rakyat secara langsung, jadi raja-raja kecil yang belum pegang duit jadi merajalela, malahan korupsi itu sudah sekitar 30-40%. Jadi ini memang dilema, ya barangkali ini dengan kesadaran saling mengingatkan kita sesama Muslim tanpa saling menjatuhkan, mungkin perjalanan dilema ini bisa kita atasi semua. Ini barangkali ini yang mungkin dapat saya sampaikan.
Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geopolitik akhir-akhir ini menjadi tren kebijakan dalam negeri maupun mancanegara, dan tentunya tidak terlepas dari roadmap dari kebangkitan umat. Nah, sehingga mempengaruhi politik ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh adalah perang Rusia dan Ukraina, di mana di sana terbesar memproduksi gandum, sehingga Indonesia akan terpengaruh. Nah, akhir-akhir ini tentunya apakah geopolitik ini sekarang ini akan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri, khususnya di dalam rangka mengembangkan ekonomi dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung masalah sekuler. Bahwa negara Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Ustadz adalah sekulerisme itu adalah tidak berhasil di Indonesia. Bahkan hanya sebagai intersection, itu bersinggungan antara negara dan agama. Ini kenapa? Pak Ustadz, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Aan Sukandar. Ibarat dunia ini dibuka betul oleh Pak Ustadz nih. Terima kasih, kita ada pencerahan. Saya ingin pendalaman aja. Intro ceramah Ustadz yang pertama diawali dengan suatu, apakah ini nasihat, apakah ini peringatan, atau apakah ini bicara ke depan, yaitu yang saya kutip tadi adalah bahwa politik itu atau main politik itu adalah seperlunya, tapi itu yang paling dalam adalah kebersamaan, persaudaraan itu paling abadi. Moto ini mungkin di kita, di akar rumput, sebelah kita akar rumput sangat perlu, karena kita bermain basis kita di, sehingga mohon pendalamannya arah kita jadi pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicukupkan dulu, silakan Pak Ustadz dijawab dulu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sharing sessionnya. Jadi memang tema kita kalau pekan kelima ini ceritanya kan Sakowah Islamiyah Pak ya. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan ayat, ini banyak ayatnya. Tadi misalnya yang paling contoh itu kan di dalam surat 55 itu surat Ar-Rahman, misalnya kan ya maksol jini wal insi ini statotum, diseru itu bukan hanya manusia, sampai jin juga diseru oleh Allah ya. Min aktoris samawati wal ard. Jadi, kalau kamu mau menembus ya, penjuru langit dan bumi, dipersilahkan. La tangfuduna illa bisulton. Tapi Anda tidak akan bisa kecuali dengan bahasanya sultan, kekuasaan.
Nanti kalau kita buka tafsir atau penjelasannya, apa yang dimaksud dengan sultan itu? Ya. Ya. Ini kan faktanya begini Pak, sekarang ini, saya salut juga ini, misalnya Erdogan, ketika dia terpilih yang baru kemarin ini, dia sekarang meletakkan fondasi, begini kata Erdogan, masa depan adalah langit. Ya itu wajar juga kalau dia ngomong begitu. Kenapa? Karena emang Turki ini nggak punya laut yang banyak Pak. Tapi kalau mungkin Indonesia mengatakan masa depan adalah air misalnya, atau laut, karena kita maritim. Makanya sekarang kebijakan Erdogan itu, dan Turki sekarang misalnya, memiliki kemampuan terbaik di drone udara. Dan dia sekarang memperkuat angkatan udaranya itu, karena masa depan adalah langit, jadi dia kuasai langit. Nah kita Pak kemarin, kedatangan tuh orang pinter namanya, katanya, namanya Elon Musk, yang mau bawa Starlink. Soalnya dia mau mengorbitkan satelitnya itu di atas bumi ini. Jadi Pak, kalau sekarang di muka bumi ini kan padat. Kalau ada lahan dihuni orang, selesai dia. Ya. Walaupun kalau kita beli tanah di Indonesia ini, kalau Bapak beli tanah ya, kalau Bapak beli tanah itu kan sampai ke atas milik Bapak. Makanya Bapak Ibu beli tanah, mau bangun 10 lantai boleh. Beda kalau beli apartemen, hanya satu kotak itu. Bawahnya milik orang, atasnya milik orang gitu. Kalau beli tanah, mau ke atas boleh. Nah Pak, itu dataran. Terus pertanyaan ini Pak, kalau langit ini udara ini Pak, ini karena mata kita terbatas penglihatannya, daya jangkaunya. Ini kan di atas ini banyak sinyal-sinyal ini Pak. Ada sinyal apa namanya, yang HP kita ini, ada Telkom punya, Indosat punya, Tri punya, belum lagi sinyal radio, sinyal televisi. Kalau receiver kita tepat, bisa nerima. Jadi langit ini sebetulnya sekarang padat Pak. Nah, ini fakta tentang dunia. Ini terima kasih nih Pak. Jadi makanya tadi sebetulnya saya menyebutnya itu para pemimpin Pak. Kenapa? Karena yang secara pemikiran bisa didekatkan itu harusnya pemimpin. Makanya nun sewu, kalau jadi pemimpin, ya, karena kita ini kan punya peluang jadi pemimpin, ya tolong sadari gunakan ini. Kenapa? Pemimpin justru jangan terprovokasi oleh pengikutnya. Pemimpin harus mempengaruhi pengikutnya. Kan umat Islam Indonesia ini Pak, gak bisa disatukan, ada akar sejarah yang panjang Pak. Kita baru bisa memaklumi antara NU Muhammadiyah baru sekitar 10 tahun terakhir ini. Jadi masuk abad 21 itu baru cair antara NU Muhammadiyah Pak. Ketika saya kecil masih berantem Pak. Dikatakan kalau Muhammadiyah itu bukan Islam. Sekarang kita udah maklum ini sekarang. Butuh waktu sekitar 20 tahun untuk itu Pak. Tapi ini kecuali di Madura masih berlaku itu. Jadi kalau Madura, Muhammadiyah dia bukan Islam. Karena enggak NU dia gitu loh. Tapi memang saudara kita Madura ini luar biasa. Dikejar-kejar, dia udah bagus tuh, dagang 24 jam, dilarang. Sekarang ditulisi, ada Indomaret, Alfamaret, sekarang namanya Madura Mart gitu. 24 jam. Dia menolong orang-orang itu. Jadi memang betul Pak, jadi dulu umat Islam Indonesia ini Pak, nggak bisa jadi satu. Makanya waktu itu Pak Amin Rais juga nggak bisa ketemu di situ, di reformasi itu. Makanya akhirnya dipersilakan masing-masing sampai ada banyak partai Islam Pak. Jadi yang mau fanatik silahkan bikin partai. Partai kultural, partai modern, ada Islam yang sangat kental, dikanalisasi semua. Nah sebetulnya dulu tujuan kita awalnya itu biar semuanya terwadahi Pak umat Islam. Terus yang penting elitnya bersatu gitu loh. Nah dulu zaman Pak Amin Rais itu berhasil Pak. Bentuk namanya poros tengah. Waktu itu berhasil Pak bentuk presiden. Bahkan Pak Amin Rais ketua MPR-nya. Tapi belakangan ini nggak bisa ketemu Pak. Jadi perlu belajar lagi ceritanya itu. Karena tadi Bapak yang Bapak sampaikan benar, jadi kalau cabai benes, garam itu asin, kalau diramu jadi sambel, enak gitu loh.
Nah dulu itu semangatnya begitu Pak. Cuman setelah itu ini enggak, karena nafsu kekuasaan lebih dominan daripada kesadaran. Kalau dulu kan kita punya common enemy, ya, namanya kita sebut waktu itu adalah otoriter, gitu loh. Nah benar, reformasi sekarang kebablasan banget. Semuanya sekarang punya LSM, mau eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya punya LSM. Itu persoalan kita. Kalau nggak ada masalah, dibikin masalah. Yang jelas ada masalah, malah nggak ditangani. Itu fakta kita. Nah, apa namanya yang Bapak sampaikan, harusnya kan Pak ya, regulasi kita, secara regulasi Pak, udah diatur. Penguasa ya, itu regulator. Makanya ada opsi pilihan Pak. Di dalam negara modern itu Pak ada 3 peran. Namanya ya public sector, private sector, sama third sector. Public sector ini Pak, ini sektor yang membuat regulasi, pemerintah namanya. Kalau di kita 3 pilar itu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu regulator, bikinlah aturan. Anda digaji dari sini. Anda boleh standar, Anda boleh hak, protokolnya dan sebagainya. Makanya Pak, kalau pejabat negara ini ada tunjangan rumah, ada tunjangan mobilitas, ada tunjangan komunikasi, ada tunjangan lain-lain pejabat ini. Nah kalau Anda jadi pejabat, Anda cukup membuat aturan yang bagus. Nah kalau Anda ingin jadi pelaku, pengusaha, ya jangan jadi penguasa. Lah kalau penguasa ya pengusaha, yang lain gak kebagian. Inilah yang terjadi saat ini. Ya penguasa, ya pengusaha. Mungkin zikirnya begitu. Harusnya kan ya Rohman, ya Rohim, ya pengusaha, ya penguasa, ya pengusaha, ya penguasa gitu. Akibatnya yang pengusaha nggak kebagian juga. Dan akhirnya berantemlah sesama penguasa ini. Itulah kenapa Pak, mohon maaf, banyak di antara penguasa ini yang masuk penjara. Kenapa? Yang lapor juga teman-teman dia juga sebetulnya. KPK juga gak banyak tahu Pak kalau gak ada laporan dari temennya sebetulnya. Yang banyak laporan kan dari temennya itu. Walaupun sekarang KPK ini ditakuti karena KPK ini punya alat yang mobile, dan saya pernah ditujukan kaget juga. Jadi kita ini, dia bisa mendeteksi nomor-nomor kita ini. Terus kita ngomong apa akan ketahuan. Itulah kawan saya ketua KPU itu ketika chatnya sama wanita dan sebagainya itu, karena ini bukan fitnah ya, karena sudah dibuka di DKPP, seluruhnya dibuka Pak. Bahasa orang gila ini. Jadi dia ngomong apa itu semua tag yang terketik di WA bisa dimunculkan di persidangan. Sekarang ini begitu. Makanya kalau ada yang masih main begitu waspada. Untungnya jamaah kita ini orangnya soleh-soleh Pak, nggak ada yang di situ. Kalau yang lain kan wadeg-degan itu. Karena ketahuan itu. Ya. Alat itu bisa mendeteksi sampai jarak 200 meter secara jelas. Bahkan kemarin ketika sekitar 5 tahun lalu ya, itu ada konferensi Asia Afrika, CCTV-nya Huawei itu masih bisa membaca CCTV Pak, kayak gitu CCTV 200 meter itu dia bisa baca yang terketik di tag ini, tajamnya matanya CCTV itu. Nah tantangan kita ke depan ini Pak, nanti ke depan ini mulai tahun 2025 ini, nanti artificial intelligence itu dia punya kecerdasan 10.000 kali lipat manusia, lebih cerdas dia daripada manusia. Nah itu tantangan kemanusiaan kita, ini belum saya bicarakan Pak. Jadi artificial intelligence yang dibikin oleh manusia ini punya kecerdasan 10.000 kali lipat. Bapak aja Pak, ngitung kalkulator, persamaan, regresi, pakai Excel cepet. Nah dia nanti lebih cepat. Jadi nanti misalnya kita cukup berdiri begini, disensor sama dia, akan ketahuan. Kolesterol Anda sekian, asam urat Anda sekian, langsung ketahuan. Terus nanti alatnya akan dipakai di tangan aja, sudah bisa merekam. Kita tensinya berapa, merekam. Gak usah lagi pakai stetoskop, air raksa, gak pakai lagi begitu. Sudah begitu. Sekarang jam-jam yang baru udah begitu Pak. Anda pakai jam baru, Anda koneksi dengan denyut nyaji, terus nanti dia dikencengi akan ketahuan. Persis kalau kita itu
ngukur tensi. Kita masukin tangan kita gitu, terukur. Dia akan 10.000 kali lebih cerdas. Itu nanti tahun 2030 udah muncul. Tantangan kita. Kalau kita nggak bersatu, kita nggak antisipatif, berat gitu. Nah, kemudian Pak Putut ini, kebijakan dalam negeri kita. Itulah Pak, ketika awal perang Ukraina sama Rusia, ya presiden kita ini buru-buru ke sana. Walaupun kita tahu siapa sponsornya. Nah, sponsornya kan pabrik mie terbesar itu kan ceritanya. Soalnya bahan bakunya dia di situ. Ya, di situ. Nah, sekarang sebetulnya Pak, problem semua bangsa ke depan adalah penguasaan sumber daya terutama makanan. Nah, sekarang ini sedang dikembangkan. Misalnya nanti beras itu akan ada beras buatan tidak dari padi. Tadi akan ada di komben, terus dipotong-potong, nanti dia seperti beras. Nah, nanti mungkin akan bercampur di pasaran belakangan. Dia bukan lagi beras dari tanah gitu loh. Tapi dari beberapa mungkin ketela dan sebagainya dicampur, di hasil produk di pabrik, dia kayak beras. Nah, sekarang yang sudah dipakai itu misalnya kemarin porang, pernah dengar kan namanya porang, sempat booming, terus kemudian jatuh lagi. Nah, terkait dengan yang Pak Putut sampaikan ini, ya termasuk misalnya sekuler, kenapa kita sekularisasi, kenapa nggak berhasil gitu ya. Ini ada perbedaan Pak. Nanti Bapak bisa buka di Google ya. Bekas negara-negara USSR, sekarang jadi Rusia, dulu namanya kan USSR kan, ya, Uni Soviet Sosialis Republik, dulu namanya USSR, Uni Soviet Sosialis Republik. Zaman Pak Karno presiden namanya masih USSR. Sekarang kan beberapa negara bagiannya pecah, ya, yang Tantan itu, Tajikistan dan sebagainya. Nah, salah satunya Tajikistan. Ini malah aneh Pak kebijakannya, malah mereka polisinya itu melarang perempuannya pakai hijab di Tajikistan ini. Nah, kalau di kita Pak, kenapa sekularisme ini nggak berhasil? Sebetulnya kan sekularisme ini kan memisahkan agama dengan kehidupan kan. Nah, alhamdulillah kita nggak berhasil. Salah satunya mungkin ormas kita banyak Pak. Jadi kesadaran agama kita meningkat. Ini fakta tadi. Yang saya sampaikan ini Pak, ini bukan saya ngarang Pak, itu dari hasil survei Pak. Hasil survei teman-teman saya rangkum. Survei bayar tuh, survei Pilpres macam-macam. Itulah kenapa beberapa partai politik, caleg harus menyesuaikan dengan selera publiknya. Lebih islami. Bedanya di kita itu. Jadi kenapa sekularisme di Indonesia nggak berhasil? Ya salah satunya kesadaran umatnya itu tinggi, cuman tadi pengetahuannya rendah gitu loh. Dan salah satu tadi, literasi, budaya literasi kita, budaya baca kita, itu paling sedikit Pak. Ya. Di antara kita ini Pak, nggak suka pegang buku gitu. Bapak cek negara-negara maju di Eropa dan seterusnya itu kan orang di mana-mana sering bawa buku Pak. Dia baca. Kalau kita yang ada itu gosip, TikTok paling rame. Jadi ada satu yang aneh ini belum saya tampilkan. Kita ini Pak, lucunya gini ya, sudah janjian ketemu. Pas ketemu, masing-masing baca HP-nya masing-masing gitu kita ini. Itu keanehan-keanehan di bangsa Indonesia. Udah janjian ketemu berbulan-bulan, disepakati hari ketemu. Lah pas ketemu, masing-masing pegang HP-nya gitu. Ini kan kadang-kadang iya nalarnya nggak ketemu, tapi itulah kenyataan. Jadi ini makanya Bapak Ibu kalau pas janjian atau ketemu orang, kalau bisa HP-nya taruh, jangan jagongan buka HP gitu loh. Sepenting apapun telepon, hentikan dulu. Sekarang saya protapnya begitu Pak, kalau saya lagi ketemu orang di telepon nggak saya angkat dulu. Kecuali penting saya bilang, saya lagi ketemu orang, nanti saya telepon balik. Kita harus menghargai forum kita, saudara kita, udah ketemu baca HP masing-masing. Ini dulu pernah dikritik Pak, pernah dikritik. Nanti kita satu rumah komunikasinya pakai HP. Loh sekarang terjadi Pak. Bapak Ibu sekarang nelpon anaknya lantai 2, ditelepon, nak turun makan gitu. Lantai 2, ditengok nggak apa, diteriaki, nak turun nggak dengar. Kamarnya dikunci. Harus kita telepon baru dia turun sekarang ini. Satu rumah aja pakai HP Pak, pakai pulsa. Besok mungkin pakai bel, kalau dulu kan tet turun-turun gitu. Sekarang pakai HP kita ini. Satu rumah aja pakai HP. Coba ini. Revolusi teknologi ini yang kadang-kadang kurang pas gitu loh. Nah, terus ini Pak An ini.
Jadi Pak, tadi itu saya menyinggung begini. Kenapa saya sampaikan berpolitik seperlunya, ya, bersaudara itu selamanya. Karena orang bawah ini sering jadi korban, Pak. Ya. Bapak sadar atau tidak, pilkada, nanti semua calon ini kan dia kenal, Pak. Bahkan tidak banyak, tidak sedikit maksud saya, yang setelah kalah pertempuran ini, nanti dia juga berdamai. Ada yang minta proyek, minta jabatan, dan sebagainya. Lah yang mereka berantem, berkompetisi, sudah berdamai, yang di bawah masih berantem gitu loh, itu yang kita gak kehendaki. Jangan kita konyol begitu maksud saya. Makanya kita jangan terlalu fanatik bahasa saya lah. Kecuali Bapak pemain, kalau toh Bapak sebagai kandidat pun juga gak harus fanatik gitu loh. Toh nanti kalau Bapak misalnya jadi wali kota atau jadi DPR, ini kan semuanya rakyat kita, rakyat Bapak. Ya kan nggak mungkin, dia nggak milih saya, nggak saya bangun wilayahnya. Dulu pernah begitu Pak, sekarang kan nggak bisa Pak. Ini kemarin contoh kasus ya, saya ini protes sebetulnya, karena dulu saya ingat saya berusaha komunikasi nih Pak, beberapa RW, sebetulnya salah satunya adalah bikin akses terus ke Sumarekon. Ya. Terus saya selesai tugas, nggak lanjut itu. Jadi sebetulnya nanti setelah pasar situ kan akan ada jalan ke arah Sumarekon yang masuk Cafe Nako itu. Sumarekon udah mau buka itu sebetulnya. Cuman waktu itu nggak jadi lanjut, terus dewan-dewan selama 10 tahun nggak lanjut. Saya bangun jalan yang ke arah Rawabugel, itu dulu kan belum ada Sumarekon. Pecah nggak dibangun-bangun. Saya ngomong ke dewan, ini dewannya pada nggak lewat atau matanya nggak lihat sampai saya ngomong kasar begitu. Baru setelah saya ngomong orang PU, oh yang mana sih Pak? Terus saya ajak orang PU-nya. Dulu itu pas Bapak Jilokan itu kan pernah dibuka ini ya, sodetan, ambrol. Saya laporkan ketika Mas Tri wali kota ditambal, sekarang ambles lagi. Rupanya sekarang lewat aspirasi dewan juga lambat, ternyata aspirasi dewan sudah habis dibagi di aspirasinya masing-masing. Nah, baru kemarin dikerjain itu pengaspalannya itu, karena saya lewat situ sering rusak Pak. Udah kan, walaupun nggak tuntas, yang penting ditambal dhisik gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Risman ini izin, perlu dibikin aliasi. Dari dulu itu Pak, semua yang lewat Sumarekon ini kita bikin tanda tangan, bikin akses supaya nggak terlalu muter. Nah nanti Sumarekon itu bisa, nanti dibikin jalan yang kayak Pekayon ke arah Galaksi itu Pak. Jadi saluran itu tengah nanti ditutup, jalannya lebar kanan kiri. Nah setelah pasar itu bisa belok kanan sebetulnya, nggak harus lewat Rawabugel ke sana. Nah nanti itu semuanya bisa dibentuk Pak, selama kita kompak dan bersatu tadi. Makanya kita harus punya power, itu penting gitu loh. Mas Husron waktunya sudah habis. Oke. Ini saya udah lanjutan ini Pak ceritanya, jadi saya pikir gak usah lanjut lagi besok lah ya. Sebetulnya yang perlu diantisipasi tadi Pak, jadi fakta dunia ini berkembang sangat eksponensial. Kita tidak bisa dengan hanya linear saja Pak. Ini kalau belajar matematika itu kan ada persamaan linear, ada eksponensial gitu kalau orang MIPA gitu kan. Ini perkembangan teknologi Pak, eksponensial. Kita nggak bisa linear, termasuk tadi ngadepin AI dan seterusnya. Untung sekarang Mas Husron andan pakai sendiri. Kalau besok ada setel musik andan terus kan bisa itu. Tapi di sektor kesehatan, administrasi ini sekarang sudah banyak tergantikan. Yang paling gampang dulu Bapak kalau bayar tol, bayar ada kembalian kan. Sekarang kan semuanya pakai kartu. Sekarang Pak, duit ini nggak penting. Duit itu hanya catatan di HP saja. Ya kan? Kalau dulu kan kita harus bawa duit Pak, di bawah. Sekarang Bapak cukup bawa HP, bisa bayar apa saja, dan duit hanya catatan yang ada di HP kita. Berapa saldo ada di sini. Jadi kita nggak pernah pegang duit. Coba ini, kalau orang kampung kan kalau beli sapi harus bayar duit dihitung satu-satu. Sekarang sampai di kota bawa duit malah nggak laku. Jadi duit itu hanya catatan yang ada di HP kita masing-masing. Nah itu teknologi yang berkembang ke depan. Itu ya harus kita antisipasi, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak, itu dunia yang akan kita alami ke depan. Nah, kita berharap kaum muslimin semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita konsisten iman dan Islam kita, dan kita serta anak cucu kita mampu siap menyesuaikan dengan perkembangan dunia yang akan datang.
kita selalu berharap dan mohon kepada Allah semoga selalu dalam ridho dan petunjuknya sehingga bisa menunaikan tugas kehidupan sampai akhir hayat kita dan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, matur suwun. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.